Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Abdul Jalil, 2. Dimas Aryo Wibowo, 3. Muhammad Khairul Wasik, 4. Oktaviana Puspaningrum, 5. Yovanda Ramadanti ingin menjelaskan tentang penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leren atau yang wafat tahun 1101 Masih dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Hingga pertengahan abad ke-13, bukti-bukti kepurbakalan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak akhir abad ke-13 Masih hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya saja penemuan kurban Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Juga berita Mahuan Tempuro 1916 Masih yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam, mulai dari pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit. Adanya proses penyebaran Islam di kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para loma dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo yang pertama yaitu 1. Sunan Gresik, merupakan wali tertua di antara wali Songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik. Ia mendirikan masjid dan pesantren. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi, serta dimakamkan di Desa Ampel. Ia menikah dengan Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim, yaitu putra Sunan Ampel, lahir tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Semasa hidup, beliau mempelajari Islam dan ayahnya sendiri. Kemudian bersama Raden Paku merantau ke Pasai untuk mendalami Islam. Jasa beliau sangat besar dalam penyiaran Islam. Yang keempat, Sunan Giri. Beliau adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya, Maulana Ishak, berasal dari Pasai, dan ibunya, Sekardadu, putri Raja Belambangan Manik Sembayu. Belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai. Sekembalinya di Gresik, Sunan Giri atau Raden Paku mendirikan pesantren di Giri, kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu, beliau mengutus para mubalik untuk berdakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Yang kelima, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam mensiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Santri-santrinya berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu Ambon. Yang keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, 7 km sebelah utara Cirebon.
7. Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Jafar Shadiq. Lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi atau 960 Hijriah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus, yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antara karya sastra yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Micil. 8. Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali songo yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat, gamelan wayang, serta lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut Kota Demak. 9. Sunan Muria. Nama aslinya Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Di dalam dakwahnya, beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara Kudus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.